Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dina Fitri dari Universitas Negeri Jakarta. Saya ingin mempresentasikan paper saya yang berjudul Kolaborasi Pentahelix dalam Membangun Kedaulatan Pangan Daerah. Studi kasus program Food Estate di Humbang Hasundutan. Kenapa saya memilih penelitian ini? Karena untuk membangun kedaulatan pangan di daerah merupakan isu strategis yang semakin mendesak di tengah tantangan global saat ini. Tantangan global seperti krisis iklim, ketimpangan distribusi, dan ketergantungan pada pasokan eksternal menjadi beberapa hal yang harus segera diatasi. Tantangan lainnya dalam membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan di daerah adalah masalah ketersediaan bahan pangan dan juga kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya lokal secara mandiri dan partisipatif. Untuk itu, pendekatan kolaboratif berbasis model pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media menjadi kerangka strategis untuk membangun sistem pangan lokal yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan. Badan Pangan Nasional menegaskan bahwa kolaborasi pentahelix adalah kunci dalam membangun ekosistem pangan nasional yang berdaulat, terutama di wilayah 3TP, tertinggal, terdepan, dan terluar. Penelitian Sibagarian mengenai implementasi program food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan menunjukkan bahwa meskipun program ini berhasil meningkatkan produktivitas hortikultura, masih terdapat tantangan dalam integrasi peran komunitas dan media sebagai bagian dari pentahelix. Pendekatan pentahelix telah diakui secara konseptual, namun implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal distribusi peran, literasi pangan, dan efektivitas advokasi. Penelitian ini hadir untuk menelaah secara bagaimana masing-masing aktor berkontribusi terhadap kedaulatan pangan, serta bagaimana kebijakan dan praktik lokal dapat dioptimalkan untuk membangun sistem pangan yang inklusif dan berkelanjutan dalam program food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan fokus pada efektivitas peran masing-masing aktor, tantangan koordinasi lintas sektor, serta dampaknya terhadap kedaulatan pangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk mengkaji secara mendalam implementasi kolaborasi pentahelix dalam kebijakan kedaulatan pangan daerah. Dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi tematik untuk mengidentifikasikan kata kunci, tema dominan, dan pola relasi antar aktor, serta analisis wacana kritis untuk menelaah bagaimana kekuasaan, ideologi, dan kepentingan direpresentasikan dalam teks, kebijakan, dan media. Data yang digunakan bersumber dari dokumen sekunder meliputi kebijakan nasional dan daerah, RPJMN, RPJMD, Pepres, dan Perda, laporan pelaksanaan program, publikasi media daring serta artikel ilmiah, dan laporan institusi yang relevan. Kami menemukan hasil dan pembahasan yang pertama adalah formalisasi pentahelix dalam kebijakan pangan daerah, di mana analisis teks terhadap dokumen kebijakan seperti RPJMN 2020 sampai 2024 dan Perpres nomor 109 tahun 2020 menunjukkan bahwa pendekatan pentahelix telah diadopsi secara formal dalam perencanaan strategis nasional. Food estate diposisikan sebagai proyek strategis yang melibatkan berbagai aktor, namun implementasinya masih bersifat hierarkis. Pemerintah tampil dominan sebagai pengarah dalam pelaksanaan program, sementara komunitas dan media hanya disebut secara simbolik sebagai pendukung sosialisasi dan penerimaan manfaat, tanpa ruang partisipasi substansif dalam desain dan evaluasi kebijakan. Akademisi dan pelaku usaha berperan sebagai mitra teknis, namun keterlibatan mereka masih bersifat konsultatif daripada kolaboratif. Dan tema dominan dan fragmentasi nasi kebijakan, kita merujuk pada sumber-sumber terkait di RPJMN 2020 sampai 2024 dan Perpres 105 tahun 2020
Tema dominan diangkat adalah ketahanan pangan nasional dengan representasi aktor dominannya adalah pemerintah dan tantangan utamanya adalah sentralisasi peran minim partisipasi komunitas. Lalu pada RPJMT Sumut dan dari artikel Kompas tahun 2022, dengan tema dominan adalah modernisasi pertanian hortikultura dengan representasi aktor dominannya adalah pemerintah dan pelaku usaha, yang menjadi tantangan utama adalah akses teknologi yang tidak merata. Lalu dari Perda Ketahanan Pangan dan artikel pada Mogabai, tema dominannya adalah fragmentasi kebijakan dengan representasi aktor utama adalah pemerintah dengan akademisi. Tantangan utamanya adalah tidak sinkronnya antar level kebijakan. Lalu sumber teks dari Odessa Indonesia dan Rudin tahun 2025 dengan tema dominan adalah literasi dan advokasi pangan dengan representasi aktor dominan adalah media dan komunitas dan tantangan utamanya adalah minimnya ruang advokasi dan edukasi publik. Lalu sumber teks yang terakhir adalah artikel di Indo Progress dan Tempo tahun 2021 dengan tema dominan adalah sinergi pentahelix simbolik dengan representasi aktor utamanya adalah pemerintah dan tantangan utamanya adalah peran komunitas dan media belum substansif. Lalu temuan ketiga adalah ketimpangan relasi antar aktor pentahelix. Relasi antar aktor pentahelix menunjukkan ketimpangan struktural. Pemerintah dan pelaku usaha memiliki akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan sementara komunitas petani dan media lokal kurang dilibatkan dalam desain dan evaluasi program. Dalam implementasi program food estate dan kebijakan pangan daerah, aktor pentahelix seperti pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media tidak beroperasi dalam posisi yang setara. Badan Pangan Nasional mengatakan bahwa sinergi pentahelix adalah strategi utama dalam membangun ekosistem pangan nasional, namun Deputi Bidang Kesejahteraan dan Stabilitas Pangan NFA Igusti Ketut Astawa mengakui terlibatan komunitas dan media masih terbatas pada sosialisasi, bukan pada perumusan kebijakan. Pemerintah menjadi pusat kendali kebijakan dan distribusi sumber daya. Pelaku usaha terhubung langsung dengan pemerintah dan memiliki akses terhadap teknologi dan pasar. Akademisi, media, dan komunitas berada di lapisan bawah dengan relasi yang terbatas dan tidak strategis. Komunitas petani dan media lokal belum diberi ruang dalam proses desain, evaluasi, dan advokasi kebijakan. Lalu temuan keempat adalah representasi ideologi dan praktik diskursif di mana analisis wacana kritis mengungkapkan ideologi modernisasi dan logika teknokratik mendominasi narasi kebijakan pangan dengan minimnya representasi komunitas lokal. Kebijakan pangan Indonesia khusus dalam program food estate mengabaikan representasi komunitas lokal dan aktor akar rumput. Meski program ini meningkatkan produktivitas, dampaknya terhadap kedaulatan pangan daerah tetap terbatas. Penyebutan proyek strategis, optimalisasi lahan, dan transformasi sistem pangan bukan sekedar teknis, melainkan representasi dari ideologi modernisasi yang menempatkan efisiensi dan skala produksi sebagai nilai utama. Wacana ini dibentuk oleh institusi negara dan media arus utama yang memproduksi narasi pembangunan tanpa melibatkan suara komunitas lokal secara substantif. Praktik diskursif ini menunjukkan bahwa kebijakan pangan lebih banyak dirancang oleh aktor pusat, sementara aktor lokal, mulai dari petani, komunitas adat, dan media lokal, hanya berperan sebagai pelaksana dan penerima manfaat. Temuan ini mendukung fokus penelitian dalam menelaah bagaimana kekuasaan dan kepentingan direpresentasikan dalam kebijakan dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi efektivitas kolaborasi pentahelix dalam membangun sistem pangan yang inklusif. Temuan kelima adalah implikasi terhadap inklusivitas dan keberlanjutan kebijakan. Keberhasilan program food estate tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga peran dan distribusi partisipasi aktor lokal. Untuk mewujudkan sistem pangan lokal yang berkelanjutan dan berkeadilan, diperlukan 3 langkah strategis. Yang pertama adalah penguatan kapasitas komunitas melalui pelatihan, akses teknologi, dan ruang partisipasi dalam perencanaan kebijakan. Yang kedua adalah integrasi peran media lokal sebagai aktor advokasi dan edukasi publik, bukan sekedar penyebar informasi. Dan yang ketiga adalah harmonisasi kebijakan lintas sektor yang berbasis pada potensi lokal, aspirasi komunitas, dan prinsip keadilan ekologis. Hal ini sejalan dengan fokus penelitian yang menekankan perlunya transformasi kebijakan dan praktik kolaborasi pentahelix agar mampu wujudkan kedaulatan pangan daerah yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal. Kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan pentahelix telah diadopsi secara formal dalam kebijakan pangan daerah, implementasinya dalam program food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan masih bersifat hierarkis
dan belum sepenuhnya partisipatif. Pemerintah berperan dominan sebagai pengarah dan pelaksana program, sementara aktor lain seperti komunitas petani dan media lokal mendapatkan ruang yang setara dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Analisis isi tematik dan wacana kritis terhadap 15 teks utama mengungkap bahwa narasi kebijakan cenderung menggunakan logika teknokratik dan modernisasi dengan istilah seperti proyek strategis, optimalisasi lahan, dan transformasi sistem pangan yang merepresentasikan ideologi efisiensi dan pembangunan top-down. Ketimpangan relasi antar aktor pentahelix tercermin dalam minimnya representasi komunitas dan media sebagai aktor strategis serta lemahnya advokasi terhadap isu literasi pangan dan keadilan distribusi. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam presentasi ini. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.